술 마시고 운전만 안 했어도 최고가 됐을 텐데. Esoknya, terlihat Sebin dan Enjung menikmati hari-hari mereka dengan bahagia. Setelahnya, saat di rumah, terlihat mereka didatangi oleh mafia Hyundai untuk menagih hutang Sebin. Namun, Sebin yang belum punya uang saat itu hanya diam saja. Paginya kembali di kelas memasak. Di sana, terlihat Duhun sedang menghibur Sebin yang sedang murung. Tak lama, mereka pun mulai memasak. Dan tangan Sebin tampak tak sengaja menyenggol pisau hingga terjatuh. Melihat itu, Duhun refleks lalu menangkap pisau itu, hingga membuat tangannya berdarah. Selesai kelas memasak, mereka pun pulang dan terlihat nongki di sebuah restoran. Di sana, Sebin menyambungkan HP Duhun dan HP-nya dengan GPS, sehingga bisa mengecek lokasi Duhun dengan mudah. Di malam harinya, terlihat Enjung mencuri sebuah koper milik geng Hyundai yang ia sangka berisikan uang. Namun setelah sampai di rumah, di dalamnya hanya berisi kokain. Geng mafia yang tahu pun datang menjemput barangnya, dan untung saja mereka nggak dibunuh. Saat itu Sebin mendapat perintah untuk langsung membunuh Duhun. Namun entah apa yang difikirkan Mbak ini, Sebin masih belum melakukannya. Esok harinya, terlihat Sebin menemui Duhun untuk mengatakan bahwa ia akan keluar dari kelas memasak dan pergi ke kota Seoul. Setelah itu, Sebin pun langsung pergi. Tak mau ditinggalkan begitu saja, Duhun mengejar Sebin dengan sebuah taksi untuk makan malam terakhir bersamanya. Singkat cerita, mereka pun makan malam dan memasak sup kerang. Setelah makan malam, Sebin pun pergi. 아저씨 건강하게 잘 살아. Tak berapa lama, Sebin datang lagi. Lah, kok balik lagi, Mbak? Saat itu, terlihat sebuah mobil mengarah ke Duhun. Dan akhirnya, mobil itu menabrak Duhun hingga membuatnya terluka. Duhun yang bangkit tak tinggal diam. Duhun memecahkan kaca jendela pengemudi, lalu ia melihat seorang wanita dan sedikit kaget. Sebin yang melihat sadar bahwa itu adalah Enjung. Dengan segera, Enjung langsung melarikan diri. Dan tak lama, Duhun pun pulang dengan sebuah taksi. Kayaknya Sot Enjung tadi ingin membantu Mbak Sebin mempercepat pembunuhan Duhun, biar dapat duit. Di sebuah apartemen, Egu membantu mengobati luka Duhun yang luka di lengannya. Egu memberitahu bahwa pisau yang ia tinggalkan di rumah Duhun berisikan surat wasiat dari bos Manggil. Duhun yang belum tahu dan belum sempat membacanya, memutuskan untuk datang ke acara makan malam mafia Hanggang. Singkat cerita, Duhun pun sudah di tempat. Terlihat Duhun diberitahu bahwa sebenarnya dialah yang akan diangkat menjadi ketua Hanggang selanjutnya. Namun, karena dia hanya mantan geng mereka, Baeklah yang diangkat sebagai ketua baru geng Hanggang. Duhun terlihat tidak peduli, sebab yang ia butuhkan hanya menangkap pelaku pembunuhan. Esok harinya, terlihat Sebin melihat mobil yang dinaiki Enjung masuk ke laut. Sementara Enjung tak ditemukan di sana. Tentu saja itu membuat Sebin khawatir. Malam harinya, terlihat seorang anggota Hyundai ditugaskan untuk membunuh Duhun. Namun gagal. Karena gagal dalam melaksanakan tugas, anggota itu pun dibunuh oleh Madam Kang guna untuk menutupi jejak mereka. 이게 오랫동안 내 일을 유지하는 내 영업 방식이야. Sementara itu, Duhun sudah kembali ke apartemen bersama Egu. Tak lama, HP Duhun berbunyi. Ternyata ada pesan masuk dari Sebin yang tampak mengirim fotonya. Melihat itu, Egu menertawakannya karena berpacaran dengan anak di bawah umur. Duhun pun menjelaskan bahwa mereka hanya teman. Dan Duhun hanya ingin menjaga Sebin. 부산 가면 그 아이 좀 찾아봐. 연락이 안 돼. Jadi ternyata si Baek ketua mafia Hanggang sementara ini menjalin kerjasama bisnis dengan geng mafia Hyundai. Itulah kenapa membuat Duhun menjadi musuh mereka. Ya karena mereka takut bisnisnya digagalkan oleh Duhun. Secara Duhun udah mendapat amanah dari Manggil untuk menjadi ketua geng Hanggang selanjutnya.